terhadap segala pendapat mereka, terbuka terhadap segala situasi yang terjadi di rumah. Sampai akhirnya si anak merasakan bahwa ada sosoknya nih di rumah. Baik juga baik. Papa, I love you. Aduh. Ungkapin sebelum nanti malu maksudnya. Gengsi banget nih. Iya bener. Kalau buat ngomong, padahal perasaannya tuh sesayang itu sama orang tua, tapi malu banget kalau ngungkapin sayang sama pacar aja gampang. Mana tuh? Enggak. Saya bilang jangan dulu ya, sekolah dulu. Iya. Obrolan pojok sekolah. Iya. Ih, Kenapa, Nat? lihat deh. Tahu nggak sih Indonesia masuk ke negara peringkat tertinggi di dunia? Nah, tertinggi di dunia maksudnya? Itu, ih, les itu loh, les yang les ayah les. Itu. Ayah les. Ayo les. Fatherless dari tadi. Iya yang itu. Nih lihat. Tuh. Emangnya Kan? fatherless apa? Gak tau sih, ini lewat TikTok aja. Coba lihat. Udah ada tamu yang spesial ternyata. Kita kedatangan tamu yang bener-bener spesial banget ya. Iya. Bu Dini. Jadi di acara Obrolan Pojok Sekolah. Cerdas Berkarakter. Nah, di acara kali ini kita kedatangan tamu yang sangat Spesial banget gitu ya. Iya. Saking spesialnya lihat makin cantik gitu. Lebih ke nervous ya. Nervous Jangan banget. dong. Santai. Ibu yang deg-degan. Ibu Dini, assalamualaikum. Oh iya, kita kan berkarakter ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh Gimana, dan sehat? Akang. Iya, sehat kabarnya Bu Dini sekarang. Baik, alhamdulillah. Wah. Kesibukan hari ini apa aja nih? Hari ini kredit banget, seperti biasa lah ya. Kan Iya. Ibu di bimbingan konseling. Hmm. Kebetulan juga salah satu staf bimbingan konseling saat ini dapat musibah kecelakaan. Mari kita doakan juga ya. Iya. Jadi memang ya menghandle terkait dengan sekolah, bimbingan konseling sekolah seperti itu. Ngomong-ngomong soal sekolah nih, sekarang kan lagi marak banget ya kenakalan-kenakalan remaja gitu. Betul? Beberapa faktornya salah satunya dari fatherless gitu loh. Lebih ke masalah remaja yang bukan remaja doang sih ya. Iya, bener banget. Fatherless itu mungkin anak kecil kah, fatherless remaja lah, misalnya orang dewasa kan juga kena tuh fatherless. Tapi kan masih belum ngerti tuh maksudnya inti dari fatherless atau apa sih fatherless itu, kan masih belum tahu ya khalayak ramai kan. Oke. Iya. Jadi fatherless itu apa sih Bu Dini? Jadi sebetulnya kalau kita ngomongin fatherless, kalau tadi Nanat bilang kenakalan remaja gitu ya, mungkin itu salah satu efek dari kekurangan fatherless itu atau fenomena fatherless. Kalau kita sekarang sering dengar, bener nggak? Sering banget. Nah, kalau fatherless itu sebenarnya lebih merujuk pada gambaran kondisi seseorang individu yang memang dia kehilangan sosok ayah, sosok figur ayah gitu kan ya. Jadi tidak hanya secara fisik tapi secara emosional gitu kan. Jadi untuk fatherless itu kan kadang kita berpikir bahwa oh iya aku nggak ada ayah, ayah aku meninggal, aku fatherless, ya betul bisa dikatakan demikian. Namun rupanya ketika ayahnya hadir, tapi secara emosional tidak hadir, itu juga bisa disebutkan sebagai fatherless atau dikategorikan sebagai fenomena fatherless yang tadi dibahas gitu. Nah, apa aja sih faktor yang nyebabin fatherless itu terjadi gitu? Sebenarnya banyak faktor ya. Untuk fatherless itu atau fenomena di mana kehilangan sosok atau figur ayah banyak mungkin. Salah satunya kasus perceraian semakin tinggi, benar nggak? Bener. Nah, dewasa ini kan kasus perceraian semakin tinggi. Kalau kita bahas perceraian banyak juga nih, karena apanya gitu kan, nggak mungkin juga kita bahas harus berapa SKF gitu kan. Tapi mungkin salah satu penyebab yang tadi disebutkan kenapa sih ada fenomena fatherless, ya itu tadi kasus perceraian sekarang semakin tinggi, di mana akhirnya hasil memutuskan bahwa si anak harus tinggal dengan ibu. Jauh dari ayahnya, artinya kan ayahnya tidak hadir bersama dia gitu kan. Kemudian apalagi nih, karena kerja, benar nggak? Bener banget. Ada juga ayahnya hadir, nggak bercerai,
tapi pekerjaan yang membuat ayahnya tuh ternyata harus di luar negeri atau di luar kota, ketemunya sebulan sekali atau bahkan setahun sekali, banyak juga kan ya. Terus ada juga yang memang ada orang tuanya selalu pulang, ayahnya selalu pulang, tapi ternyata sibuk banget, pekerjaannya hektik banget. Jadi ketemu waktu si anaknya belum bangun, lalu pulang setelah anaknya sudah tidur. Akhirnya jarang banget ketemu, dan itu sering terjadi juga nih di rekan-rekan kerja gitu. Itu 2 faktor ya, maksudnya yang tadi disebutkan. Meskipun sebetulnya masih banyak lagi, tapi ya rata-rata seperti itu. Ternyata fatherless itu bahaya banget ya bagi kalau kita yang terkena gitu. Bener. Tapi beda kan, seperti misalnya cewek kalau terkena fatherless sikapnya seperti apa, dan cowok terkena fatherless itu seperti apa gitu ya. Sebetulnya kalau untuk secara generalisasi, rata-rata secara psikologis efek figur ayah yang tidak ada itu hampir sebagian besarnya sama. Namun mungkin pasti ada aja yang membedakan. Salah satu mungkin yang bisa membedakan terkait dengan fatherless terjadi misalkan pada sosok anak laki-laki. Dia kan biasa kalau ayah tuh role model, benar nggak sih? Bener. Raharja ya. Raharja misalkan hidup dengan ayah di mana ayahnya itu olahragawan. Betul kan? Olahragawan atau suka musik tertentu dan lain sebagainya. Ketika Raharja bisa dikatakan ada sosok ayah, ada anak yang membimbing bahwa beginilah. Misalkan seorang laki-laki suka olahraganya apa? Karena meskipun suka olahraga kadang beda ya antara perempuan sama laki-laki. Nah itu ketika kehilangan sosok ayah, bagi laki-laki kadang mereka kehilangan sosok role model. Atau misalkan sesederhana gini deh. Misalkan ada barang-barang di rumah yang rusak, rata-rata pasti kan, secara alam bawah sadar kita pasti kita tahu kalau ada barang yang rusak pasti laki-laki yang membenarkan, benar nggak? Nah rata-rata ketika hal tersebut terjadi, apalagi misalkan ayahnya atau sosok ayah itu tidak hadir di kehidupannya, si anak akhirnya mengalami krisis identitas, terlebih terhadap bidang-bidang maskulinitas. Itu yang terjadi. Beda kalau sama anak-anak perempuan. Anak perempuan yang kehilangan figur ayah, biasanya mereka tuh lebih kepada gangguan secara emosi, merasa penolakan, merasa harga dirinya itu rendah. Sensitif banget gitu ya. Sensitif, karena berpikir bahwa aduh nggak ada yang lindungin aku nih. Gitu. Itu hal-hal kecil ya, yang maksudnya secara mudahnya bisa kita lihat gitu. Tenang aja. Nervous juga nih Mas. Gimana nih hubungan nervous sumpah. Gak apa-apa. Gimana? Gak apa-apa Nana. Raharja ada di sini. Sosok-sosok pria yang nantinya kayaknya bakalan jadi sosok figur ayah terbaik nih udah ada di samping. Makasih. Ya nggak usah nervous. Tepuk tangan dong. Ada gak sih hubungan antara fatherless sama perilaku anak-anak remaja yang menyimpang gitu zaman sekarang? Tentu ada. Yang tadi disebutkan bahwa ketika fenomena fatherless yang tadi disebutkan, rata-rata kan anak-anak kehilangan sosok role model ya. Role model itu mungkin jadi panutan atau contoh yang baik. Misalkan sebagai sosok yang disiplinnya, sosok yang ya mungkin bagaimanapun ketika anak kehilangan sosok ayah, dia mungkin akan lari terhadap perilaku-perilaku penyimpangan. Nah itu misalkan kayak, misalkan si anak itu kehilangan sosok ayah, sehingga dia merasa bahwa dirinya, apalagi misalkan anak laki-laki, dirinya sendiri. Akhirnya dia mendapat tawaran-tawaran yang ya bisa dikatakan, ibu ngambil dari studi kasus aja kayaknya yang mudah ya. Misalkan ada beberapa penanganan yang saya lakukan gitu terhadap fenomena fatherless, kaitannya juga. Salah satu studi kasus yang saya dapatkan, tapi mungkin nggak akan disebutkan nama. Jadi ada satu kasus di mana si anak itu kehilangan sosok ayah. Dulu ayahnya itu selalu membersamai dari awal sampai dia dewasa, sampai SMA. Di SMA ternyata qadarullah ya, namanya kematian itu kan sama ya fatherless, tapi hal yang tidak bisa dihindari, karena itu kaitannya dengan takdir. Kehilangan sosok ayah sampai akhirnya dia merasa bahwa hidupnya tidak tentu arah. Yang biasanya diingatkan ayah, yang biasanya ada sosok disiplinnya di rumah, kalau pulang ke rumah tuh ABCDFG gitu ya sama ayah, sudah kehilangan sosoknya. Sampai akhirnya ketika dia merasa sendiri, dia merasa sepi, tidak ada figur yang mengganti, dan larilah pada itu emosi-emosi negatif.
akhirnya namanya emosi negatif atau misalkan perilaku negatif berdampak dan berkaitan dengan kenakalan remaja yang berujung pada penyalahgunaan yang sifatnya mungkin tidak hanya kenakalan remaja tapi parahnya juga bisa ke kriminalitas gitu. Jadi sebenarnya kalau ngomongin korelasi tentu pasti ada korelasinya, apalagi itu kaitannya dengan kondisi emosional manusia, kondisi psikologis manusia yang bisa dikatakan secara perspektif itu luas banget gitu. Ternyata emang dampaknya tuh negatif banget, bahaya banget. Tapi dampak fatherless sampai ada yang misalnya merusak jiwa atau sakit jiwa sampai pengen bunuh diri. Gitu. Tentu ada yang pok. Yang tadi sebenarnya ada banyak. Jadi memang beda-beda karena memang secara secara naluriahnya manusia itu lahir dengan keadaan individual differences ya. Mereka itu berbeda-beda terhadap resistensinya, terhadap kemampuan dia untuk bertahan atau survive beda-beda. Misalkan kehilangan fatherless, saya jadikan contoh nih kalian berdua misalkan. Mohon maaf, misalkan Nara Harja kehilangan sosok ayah, akan beda. Ibu jadi ikut nangis yang ngomongin. Misalkan Raharja kehilangan sosok ayah, sedangkan Nanad juga kehilangan sosok ayah. Tapi secara mental Nanad lebih siap. Itu pasti akan ada perbedaan juga. Misalkan kalau seandainya kalian sama-sama kehilangan sosok ayah, tapi secara mental, secara dukungan sosial, secara dukungan emosinya lebih cukup, kamu akan lebih stabil secara emosi. Jadi nggak akan ada misalkan yang katakan tadi pok yang tadi Raharja katakan kan ya. Tapi kalau misalkan seandainya sosok-sosok tersebut tidak ada yang membersamai, tidak ada dukungan sosial yang tepat, ya pasti kaitannya banyak tergantung dari individunya itu sendiri. Dia larinya kemana? Entah itu ke gangguan kecemasan kah, entah itu ke rasa percaya diri kah, atau bahkan depresi, stres, hingga akhirnya mungkin bisa berkemungkinan bunuh diri. Tuh. Oh kayak gitu. Berarti itu mah gimana kitanya yang bisa menerima gitu ya? Betul. Jadi lebih kepada penerimaan ya. Ya yang tadi dikatakan resistensi dan resiliensi. Resistensi itu kemampuan seseorang untuk bertahan, resiliensi itu kemampuan seseorang untuk bangkit dari keterpurukannya. Kan beda-beda, bener nggak? Beda-beda, bener. Sama kayak sesederhana ini. Nanad sakit, jatuh dari motor atau jatuh misalkan di tangga. Bagi Nana tuh hal yang menyakitkan banget sampai nangis gitu. Tapi bagi beberapa orang tuh biasa aja. Artinya kan bukan berarti kita tuh cengeng atau lemah, benar nggak? Tapi karena memang secara secara yang kita ketahui di ilmu psikologi gitu, bahwa resistensi dan resiliensi seseorang tuh beda-beda, nggak bisa disamakan satu sama lain. Benar banget. Begitu. Berarti Ya. Dari fatherless melebar kemana-mana ya. Ini kru ada yang mau nanya juga nih. Kan Hatamnya. Iya. Ribet ya. Gimana? Jadi fatherless itu apakah bisa dibantu fenomenanya dengan sahabat atau dengan teman gitu? Bisa dikatakan yang tadi disebutkan ya, bahwa sebetulnya tapi mungkin lebih kepada figur. Jadi fatherless, misalkan disebutkan seseorang mengalami atau masuk ke dalam fenomena fatherless, misalkan kehilangan sosok ayah atau figur ayah. Sebetulnya bisa digantikan dengan sosok kakek, paman, atau orang-orang yang membersamai dia, atau bahkan mungkin paman kakek nggak ada, tapi dia punya guru di sekolah yang mana bisa jadi panutan positif nih untuk dia. Itu bisa aja. Jadi maksudnya nggak harus mesti dapat ayah baru misalkan dan lain sebagainya, tapi kan sosoknya pun ada membersamai, jadi panutan yang positif, itu juga bisa memenuhi kebutuhan psikologis akan sosok ayah. Begitu. Tapi kalau buat ke prestasi akademik gitu, ada gak sih pengaruh besar dari fatherless gitu? Sebetulnya ada ya, dan luas juga cakupannya. Mungkin kalau dikatakan di prestasi akademik tadi, kalau mungkin secara mudahnya kita rasakan misalkan di prestasi akademik misalnya. Misalkan di prestasi akademik misalkan kan ya contohnya. Kalau di prestasi akademik secara umum kan kita lihat bahwa anak-anak yang fatherless karena mungkin kehilangan sosok ayah dan lain sebagainya, jelas karena misalkan psikologisnya terganggu, emosionalnya terganggu, sampai akhirnya dia gak ada motivasi untuk belajar, gak ada motivasi untuk berkembang, gak ada yang mendorong atau ya mensupport, akhirnya kan secara kemampuan prestasi juga menurun. Tapi banyak juga yang sebetulnya anaknya tuh berkeinginan keras banget nih untuk belajar, berkeinginan keras banget nih untuk sekolah, termotivasi sekali
sekali nih misalkan untuk berprestasi, tapi ya itu karena fatherless misalkan tidak adanya sosok ayah, akhirnya kan terdapat kesenjangan ekonomi di mana tidak dapat mendapatkan ya kasarnya biasanya ayah yang bekerja, ibu yang mengurus, akhirnya kan ibu harus turun tangan bekerja misalkan dan lain sebagainya, ya ini pasti berdampak kurang lebihnya gitu. Emangnya fatherless itu pengaruhnya bener-bener gede bener banget banget buat kehidupan kita ya. Kadang sepele ya, kita tahu Iya, bahwa aduh bener. fatherless dijadiin bahan lucu-lucuan gitu ya. Atau misalkan nama-nama kekinian, kalau tadi misalkan dikatakan sekarang fenomena di TikTok juga fatherless. Berpikir bahwa aduh kehilangan sosok ayah aja nih, tapi ternyata dampaknya tuh luas juga. emangnya. Dan itu lebih kepada dampaknya nggak akan kelihatan sekarang, tapi di kemudian hari. Kan fatherless itu cara kita nanganinnya kayak emang percaya diri, Iya, bener. habis itu banyak teman. Tetapi gimana sih cara menghindari fatherless dari sudut pandang ayahnya gitu? Iya gitu. Gimana tuh maksudnya? Jadi kayak ya kayak wah ini saya tuh sadar ternyata saya itu emang fatherless ke anak saya gitu. Gimana cara nanganinnya gitu? Kalau berbicara seperti itu, sebetulnya kembali lagi namanya kan manusia ya. Manusia tuh pasti punya pola pikirnya beda-beda, perspektifnya beda-beda. Mungkin lebih sederhananya dan lebih memudahkannya bagaimana kita menyikapi anak-anak sekarang agar tidak menjadi sosok yang akan membuat anaknya fatherless gitu mungkin ya yang lebih mudah. Kayaknya kalau seperti itu sekarang kan anak-anak Gen Z apalagi ya, generasi sekarang tuh melek banget teknologi, bener gak? Ya teknologi itu dipergunakan dengan baik, kalian bisa mengakses ilmu, bisa mengakses informasi dari mana aja. Ketika kalian mengetahui dampaknya, ketika kalian mengetahui bahwa aduh ternyata fatherless itu akan sangat berpengaruh terhadap kedepannya gitu, akan sangat berpengaruh terhadap generasi selanjutnya, akhirnya kalian aware dulu aja, sadar dulu aja juga gitu kan, bahwa ternyata sosok ayah, bahwa ternyata figur ayah itu penting bagi anaknya kelak. Ketika kita menyadari, akhirnya kan di kemudian hari kita akan membentuk generasi-generasi yang aware dan sadar bahwa ternyata peran ayah itu tidak hanya ada sosoknya, tapi ada juga secara fisik dan emosional. Misal nih, ada seorang ibu, si ibunya teh anak tunggal, orang tuanya udah meninggal. Orang tua si ibunya, neneknya berarti ya, orang tua kakek neneknya gitu. Nah, si ibu teh udah suaminya udah meninggal juga, terus gak punya adik kakak kayak gitu kan. Nah, gimana nih, apa yang dilakukan seorang ibu itu buat nanganin si anaknya yang fatherless? Jadi karena bingung mungkin ya dia udah nggak ada Udah sanak tidak saudara ada. gitu kan ya dan lain sebagainya. Sedangkan Ayah si anak ini betul. butuh sosok ayah. Sebetulnya tergantung nih, saya tanya lagi, ini masih di dalam lingkungan sekolah atau gimana? Si anaknya masih sekolah apa enggak? Ada yang iya, ada yang enggak. Kan kalau lingkungan sekolah ya, soalnya kita lagi ngobrolin obrolan pojok sekolah. Iya. Kita bahas karena si anak dalam keadaan dia masih bersekolah, si ibu bekerja sendiri, tapi dia udah nggak ada sosok keluarga gitu dan lain sebagainya. Sebetulnya bisa dibantu dengan bimbingan konseling. Oh iya bener banget. Betul, sebetulnya bisa banget loh. Kita kan tahu ya, nggak apa-apa ya jadi melebar kemana-mana. nggak apa-apa. Kita kan tahu bahwa di BK itu kadang berpikir anak-anak bermasalah aja nih yang di BK-kan. Padahal nggak mesti itu. Kita juga ada yang namanya layanan konsultasi, di mana misalkan si ibu tuh merasa bahwa aduh anak aku tuh kehilangan sosok ayah dan lain sebagainya. Datanglah di ke sekolah, misalkan ke guru BK-nya atau ke konselor sekolah, tanyakan bagaimana pola asuh yang baik, tanyakan bagaimana selain pola asuh bagaimana cara bersama dengan anak ketika memang kondisi tidak memungkinkan untuk dihadirkan figur ayah atau sosok ayah. Nah nanti kan di sana pasti ada juga bimbingan-bimbingan yang bisa diinformasikan ke si ibu sampai akhirnya si ibu tuh tetap ada dan menjadi sosok yang bisa membersamai si anak. Selain itu misalkan kalau ternyata dia tuh bukan ada di sekolah, artinya dia di rumah misalkan, tapi dia nggak bersekolah, tapi dia sendirian gitu, maksudnya nggak punya sanak saudara lagi. Sebetulnya luar biasa ya. Sebenarnya jiwa seorang ibu tuh kan saya selalu percaya bahwa seorang wanita itu adalah orang-orang yang hebat, yang kuat banget gitu kan ya. Dalam arti ketika memang mau tidak mau dan misalkan keadaan yang membuat misalkan si ibu tuh akhirnya kehilangan sosok suami dan membuat anaknya kehilangan sosok ayah, sebetulnya ibu itu bisa menjadi
bisa menjadi peran si ibu tuh lebih kepada bisa menjadi sosok yang memvalidasi emosi-emosi anak. Jadi konsisten aja, dia konsisten terhadap emosi si anak, dia konsisten terhadap keberadaannya terhadap anak gitu. Itu akan cukup untuk si anak membersamainya. Berarti seorang ibu juga wajib banget jadi seorang rumah buat anaknya gitu ya, bercerita apa-apa ke ibunya gitu banget. Penting banget. Memvalidasi aja emosinya. Misalkan ketika si anak marah, aduh kenapa nggak ada sosok ayah, misalkan aku kenapa nggak punya, ya udah dengarkan aja dulu. Kalau si anak lagi pengen meluapkan emosinya, ya kita dengarkan. Kita bisa menjadi sosok yang terbuka. Ini sudut pandang kalau jadi si ibu ya maksudnya. Terbuka aja terhadap emosi-emosinya. Jadi jangan sampai ya udah ditolak, misalkan penolakan bahwa si anak gak punya ayah misalkan. Udah tahu kamu gak punya ayah, masih aja misalkan nuntut ke mama misal. Itu kan akhirnya akan membuat si anak akan lebih tertekan secara emosi. Tapi coba sebagai sosok ibu, apalagi misalkan ada sanak saudara, nyari figur ayah juga gak semudah itu misalkan kan ya. Ya udah coba kita dengan pikiran terbuka, kita validasi perasaan-perasaan mereka. Terus kita selalu ada untuk mereka, mendengarkan seluruh emosi mereka, selalu ada untuk mereka, terbuka terhadap segala pendapat mereka, terbuka terhadap segala situasi yang terjadi di rumah. Sampai akhirnya si anak merasakan bahwa ada sosoknya nih di rumah. Ada ibu, meskipun hanya ada ibu, tapi peran ayah juga tidak hilang begitu aja, karena sosok ibu terus membersamai. Validasi perasaannya tadi. Keren ya. Speechless gitu. Cuma susah ya. Keren banget cara kata-kata iya, dijalanin. Dipraktekin Sama kayak aja susah lagi. ini gimana gitu pasti. Nah gitu. Raja tuh masih mikir. Kalau fatherless itu dia juga terdampak ke orang dewasa gitu yang misalnya sudah menikah kah, atau yang emang dewasa gitu ya, orang dewasa. Sebetulnya bisa. Jadi tapi kan kembali ya tergantung dari individunya. Tapi kalau dikatakan dampak ya bisa saja terjadi. Jadi bagi anak-anak yang memang kehilangan sosok ayah, tapi dia tidak tercukupi secara emosional, secara psikologisnya, misalkan akhirnya berdampak ketika dia dewasa, ketika menikah lagi, dia nggak tahu bahwa, misal untuk bagi laki-laki, aduh jadi peran ayah yang baik tuh gimana sih? Banget, Bener juga aku kayaknya nggak dapet tuh perannya tuh seperti apa, gak ada role modelnya. Kadang sebagai laki-laki kita nggak tahu nih sosok ayah tuh seperti apa sih, peranan ayah itu dulu gimana sih, sehingga dia bingung ketika nanti harus mempraktekkan itu kepada keluarganya seperti apa. Jadi jelas mungkin pasti ada pengaruhnya gitu. Jadi untuk ayah-ayah para murid yang menonton atau ayah-ayah yang masih bekerja, ayah-ayah yang di luar sana, ayah-ayah yang belum ingat istri anak Anda ya, tolong pedulikan. Iya benar, harus bertanggung jawab. Betul. Dan sebagai anak pun menarik perhatian ayah pun boleh. Bener seperti, banget. Ayah, ayo makan bareng. Jangan malu untuk bersikap asertif. Jangan gengsi. Karena kadang kita malu ya, bener Iya gak sih? bener banget. Fenomena banget juga tuh. Iya tuh. Bisa tuh diangkat tuh podcast depan. Misalkan kan kita malu ya. Coming soon. Untuk ngomong, misalkan aduh ayah, aku cinta ayah, aku sayang mama. Kadang-kadang kita malu sendiri gitu kan, aduh gengsi banget nih. Iya bener. Kalau buat ngomong, padahal perasaannya tuh sesayang Gede itu banget. sama orang tua, tapi malu banget kalau ngungkapin sayang sama pacar aja gampang. Mana tuh? Enggak. Saya bilang jangan dulu ya, sekolah dulu. Iya. Obrolan pojok sekolah. Iya. Oke. Tapi sebagai ayah pun merasa sedih ya. Kayak pasti yang lebih banyak dipeluk gitu. Mama. Papa cuma ngeliat. Iya pernah jelas kan Kalian sih kan bapak-bapak ya? gitu ya. Tuh, nih kru-kru juga nih. Sering peluk papa kalian tidak? Aduh, apa-apa. sedih ya. Gak apa-apa, nanti di sini ada bapak-bapak kalian, bapak-bapak di broadcasting ya, yang I akan love jadi you, Al. figur ayah terbaik juga baik. Papa, I love you. Aduh, ungkapin sebelum nanti malu maksudnya. Ini kayaknya mah nggak bisa dilanjut ya. Iya. Sudah lama sekali nih durasinya. Emang iya? Kalau dilanjut bisa sampai 50 SKS, Iya, bener, bikin kuliah. sampai mahasiswa abadi. Jangan dong. Doa loh, hari Jumat sore, ibu nggak ikutan. Nauzubillahimin dalik. Nah, udah nih ya. Akhirnya kita sampai di penghujung. Iya.
Terima Enggak, kasih enggak. Ibu Dini. Ibu, Oke, sama-sama juga. Makasih banget anak-anak. Kali pertama deg-degan, nanti next mudah-mudahan udah enjoy. udah cinta ya. Kali ini di acara Obrolan Pojok Sekolah. Cerdas